Halo semuanya, apa kabar? Di sini kita bakal belajar bareng soal descriptive text, alias gimana caranya mendeskripsikan apapun, entah itu orang, tempat, atau benda, biar jadi jelas dan seru. Today we're going to learn how to describe anything clearly and engagingly. Kamu pernah nggak sih lagi pengen banget cerita soal idola kamu pakai bahasa Inggris, tapi pas mau ngomong, bingung sendiri milih kata-katanya? Ever wanted to talk about your idol in English, but got stuck finding the right words? Nah, tenang aja, itu masalah kita semua kok. Dan hari ini kita bakal cari solusinya bareng-bareng. So, let's dive in. Jawabannya adalah descriptive text. Tujuannya tuh sebetulnya simple banget, yaitu buat melukis sebuah gambaran pakai kata-kata, supaya orang yang baca atau dengar bisa ikut ngebayangin apa yang lagi kita ceritain. Its main purpose is to paint a picture with words. Terus, kenapa sih kita perlu belajar ginian? Apa fungsi sosial atau social function-nya? So, why is this important? Ternyata ini tuh skill yang kepake banget loh di kehidupan sehari-hari. Ya, kita bisa pakai ini buat ceritain teman kita, ngasih tahu serunya tempat hiburan, atau bahkan ngejelasin kucing peliharaan kita yang lucu. Intinya adalah, kita ngebantu orang lain buat melihat apa yang kita lihat. The main goal is to help your reader or listener see what you see. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya dikit, yaitu soal strukturnya. Setiap descriptive text itu punya semacam cetak biru yang gampang banget buat diikuti. It has a very simple blueprint. Strukturnya cuma ada dua bagian. Yang pertama, identification. Di sini tugas kita cuma satu, memperkenalkan siapa atau apa sih yang mau kita omongin. We introduce who or what we're talking about. Terus yang kedua ada description. Nah, disinilah kita ngejelasin semua detail dan ciri-ciri khususnya. Simpel banget kan? Nah, biar deskripsi kita makin mantap, kita perlu beberapa alat bahasa atau yang kita sebut language features. Anggap aja ini toolkit wajib yang harus kamu punya. Alat pertama, dan ini yang paling penting, adalah adjectives atau kata sifat. Ini senjata utama kita buat ngejelasin ciri fisik. Contohnya, tall atau muscular. Dan juga buat gambarin kepribadian, kayak determined atau kind. Lanjut, kita punya adverbs atau kata keterangan. Fungsinya apa? Buat memperkuat kata sifat yang udah kita pakai tadi. Jadi bukan cuma talented, tapi incredibly talented. Beda kan rasanya? Deskripsi kamu jadi lebih hidup. It makes your description much more vivid. Alat yang ketiga adalah simple present tense. Kenapa kita pakai tense ini? Karena deskripsi itu kan biasanya ngomongin fakta atau kebenaran umum tentang sesuatu. Pola yang paling sering dipakai itu yang ada di layar. Subject plus is atau are, atau subject plus has atau have. Dan yang terakhir di toolkit kita ada noun phrases. Ini tuh gabungan simple antara kata sifat dan kata benda. Misalnya a muscular build atau wavy dark hair. Gabungan ini bikin gambaran di kepala pembaca jadi jauh lebih detail dan kaya. It gives you a richer, more detailed image. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang waktunya kita praktek. Yuk kita bedah bareng-bareng sebuah teks tentang atlet kelas dunia, Cristiano Ronaldo, dan kita lihat gimana semua alat tadi dipakai dalam teks sungguhan. Let's see these tools in action. Coba perhatiin deh, paragraf pertama ini langsung to the point. Dia ngenalin subjeknya, Cristiano Ronaldo, dan satu sifat utamanya. Lihat kalimat ini. Cristiano Ronaldo has very strong determination. Nah, ini dia yang namanya bagian identification. Kalau kita bedah, kita bisa lihat semua alat bahasa kita tadi lagi beraksi. Identifikasinya jelas banget, Cristiano Ronaldo. Terus ada adjectives kayak strong dan good. Ada juga non-phrase yang keren banget, very strong determination. Dan lihat, tense-nya pakai simple present, has. Lengkap kan? Oke, kita pindah ke paragraf berikutnya. Nah, di sini kita udah masuk ke bagian description. Penulisnya fokus banget ke satu ciri yang spesifik, yaitu kecepatannya. This paragraph focuses specifically on his speed. Dan coba lihat angka ini, 33,6 km per jam. Wow, angka ini benar-benar ngasih gambaran yang jelas betapa luar biasanya kecepatan lari seorang Ronaldo di lapangan. Yuk kita analisis lagi, topik paragraf ini jelas banget soal kecepatan. Penulisnya pakai adjective fastest, terus diperkuat lagi pakai adverb very, dan pastinya semua ditulis dalam simple present tense. Semuanya disusun rapi buat fokus ke satu hal aja, speed. Oke, kamu udah lihat teorinya, udah lihat contohnya juga. Nah, sekarang giliran kamu. Ini ada beberapa tips simple buat kamu. Pertama, tentu aja, pilih dulu subjeknya. Kedua, tulis paragraf identification buat ngenalin subjekmu. Ketiga, nah ini kuncinya. Rencanain topik buat tiap paragraf description. Jadi nggak campur aduk.
Terakhir, jangan lupa pakai semua language tools yang udah kita pelajari tadi ya. Oke, siap buat tantangan terakhir? Ready for the final challenge? Sekarang, coba deh pikirin satu atlet Indonesia favoritmu. Bisa nggak kamu deskripsiin dia cuma dalam 3 kalimat, tapi wajib pakai adjectives dan simple present tense? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Yuk, tunjukin kalau kamu udah jago. Selamat mencoba!